Shalom, selamat pagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 7 Juni 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur saat ini bahwa ada waktu yang indah kami sediakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu akan terus menopang kami, menguatkan kami untuk melakukan setiap hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita hari ini adalah pakaian lama versus pakaian baru. Dalam bahasa Toraja diberikan tema taman kale matua na taman kale baru. Saudara-saudara, pengalaman di penjara tentu membuat orang bersedih karena penderitaan yang dialami, baik penderitaan fisik ataupun psikis. Menariknya, pengalaman Paulus di penjara sangat kontras dengan itu. Jika memperhatikan ayat-ayat terakhir pada pasal 4, maka pengalaman penderitaan di dalam penjara yang kejam justru dinilai Paulus sebagai penderitaan yang ringan. Seperti dapat kita baca dalam ayat 17 dari pasal 4. Dan juga kendati manusia lahirianya semakin merosot, namun Paulus tidak tawar hati, seperti yang dikatakan dalam ayat 16 pasal 4. Nah, kesaksian tersebut tentu bukan tanpa alasan. Alasan Paulus sangat tegar dan teguh menghadapi penderitaannya ditemukan dalam bacaan kita. Ternyata kekuatan iman seperti itu didapatkannya dari pengharapan terhadap jaminan hidup kekal yang ia yakini telah disiapkan oleh Allah. Seperti dalam pembacaan kita ayat 1. Saudara-saudara, keluhan terhadap penderitaan adalah bentuk ketidaksiapan untuk menanggalkan pakaian lama, tetapi sekaligus ingin mengenakan pakaian yang baru. Artinya, jika tidak ingin mengeluh, tanggalkanlah pakaian lama. Cara mengikhlaskannya adalah teguh dalam pengharapan bahwa pakaian yang baru jauh lebih baik, bahkan tak ternilai harganya. Sikap tidak pernah merasa puas acap kali membawa manusia dalam lubang kehancuran. Itu terjadi karena hasrat berlebih mengejar kepuasan yang membuat manusia menghalalkan segala cara yang buruk. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa prioritas kita adalah pakaian yang baru, hidup kekal yang telah disediakan Allah. Namun itu tidak berarti bahwa kita akan tinggal dan pasrah. Kita tetap harus berusaha mengembangkan diri dan kehidupan sebagai anugerah Allah. Jika hasrat menggenggam pakaian lama lebih penting, maka
sia-sialah pengharapan di dalam Kristus. Namun kita bersyukur bahwa pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan sia-sia karena kita berkomitmen akan memakai pakaian baru, yaitu keselamatan di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan kami untuk hidup dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap tugas tanggung jawab, dalam keluarga, dalam kebersamaan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.